Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan Mas Randi, PM 183112700644170. Hari ini saya akan presentasi untuk UAS Etika Profesi Teknologi Informasi dengan makalah Data Science, Profesi Data Science. Kita mulai. Ya, latar belakangnya. Jumlah data yang terus berkembang secara signifikan saat ini memerlukan teknik dan strategi yang tepat untuk memperlakukan data dari mulai proses pengambilan, penyimpanan, pengolahan, analis, dan visualisasi data. Data sekarang ini menjadi hal yang penting dan menjadi alat ukur pengambilan keputusan. Data juga memiliki nilai yang sangat berharga dan memiliki banyak manfaat. Maka dari itu, perlu mengolahnya secara khusus sebelum bisa merasakan seberapa besar nilainya. Data Science merupakan salah satu disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari soal data, terutama data kuantitatif atau data numerik. Data Science merupakan penggalian atau bisa juga disebut mengekstrak data agar dapat difilter serta didapatkan data yang benar untuk menghasilkan produk data yang sebenar-benarnya. Data Scientist merupakan profesi yang berhubungan dengan pengolahan data dan analisis data. Seorang data scientist bertugas untuk mengumpulkan data, mengolahnya, serta melakukan analisa data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk suatu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Pengelolaan data merupakan aset yang sangat berharga karena bisa menghasilkan output perbaikan kinerja bisnis. Pengertian data science. Data science merupakan gabungan dari inferensi data, pengembangan algoritmik, dan teknologi untuk memecahkan masalah analitik yang kompleks. Data science sendiri lebih kepada penggalian atau analisis prediktif suatu data untuk difilter dan ditemukan data yang benar agar menghasilkan suatu data yang akurat sesuai dengan data yang sebenarnya. Dalam data science tidak hanya mengandalkan ilmu sains saja, akan tetapi ada beberapa ilmu lagi yang harus dimiliki untuk memahami bidang ini. Seperti yang dapat dilihat di gambar di samping, seorang analis data biasanya menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan memproses riwayat data. Di sisi lain, data science tidak hanya melakukan analisis eksplorasi untuk menemukan wawasan darinya, tetapi juga menggunakan berbagai algoritma pembelajaran mesin canggih atau learning machine untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa tertentu di masa depan. Seorang data scientist akan melihat data dari banyak sudut, terkadang sudut yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi data scientist terutama digunakan untuk membuat keputusan dan prediksi menggunakan analisis sebab akibat prediktif, analisis preskriptif atau ilmu prediksi dan keputusan, dan juga machine learning. Dari gambar samping sini kita dapat melihat untuk bagian analis sendiri, mereka akan memegang bagian business administration dan exploratory data analysis. Dan di data scientist sendiri tidak hanya mengeksplor data analisisnya, mengeksplorasi datanya, tapi mereka akan mengerjakan machine learning dan advanced algoritma. Jadi di sana ada mereka juga mempelajari datanya secara algoritma dengan membuat machine learningnya, dan juga ada data product engineeringnya. Selanjutnya, tujuan utama data science sendiri adalah untuk mengolah dan mengekstrak data supaya mendapatkan data yang benar. Selain itu, tujuan utama data science dalam perusahaan yaitu salah satunya membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Hal ini akan membawa perusahaan ke puncak pasar sesuai bidang perusahaan tersebut. Yang kedua, memberikan saran atas hasil temuan analisis untuk klien. Yang ketiga, memprioritaskan hal yang ditindaklanjuti. Yang keempat, untuk mencapai target yang memuaskan dengan memproses data. Keunggulan data scientist dalam bisnis yaitu data science dapat mengurangi risiko dan penipuan. Data scientist pun dilatih untuk mengidentifikasi data yang menonjol dengan beberapa cara. Mereka membuat statistik, jaringan, jalur, dan metodologi big data. Yang kedua, memprediksi kecurangan dan menggunakannya demi membuat peringatan yang dapat membantu memastikan tindakan cepat ketika data tersebut tidak bisa diakui. Yang ketiga, menghasilkan produk yang relevan dari data-data tersebut. Yang keempat, membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Yang kelima, membantu tim sales dan marketing memahami customer mereka secara rinci. Dengan data-data yang diambil, data-data customer yang diambil, dengan melakukan analisis data, maka dari itu kita akan dapat pangsa pasar yang tepat untuk para sales dan marketing kita, dan memahami kemauan sales atau kemampuan customer itu. Dan yang terakhir adalah membantu mengetahui kandidat yang cocok untuk perusahaan dan akan mempercepat proses perekrutan. Jadi dari data-data yang udah pernah melamar, terus dari data-data yang masuk melalui data scientist, semua data itu diolah sesuai dengan kebutuhan requirement dari perusahaan tersebut. Jadi proses perekrutan pun akan lebih cepat dan tidak membuang waktu banyak. Selanjutnya, data scientist merupakan salah satu profesi yang berada dalam bidang interdisipliner dengan fokus pada teknologi informasi. Seorang data scientist mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan suatu organisasi atau badan usaha.
Data scientist melakukan proses analisis data menggunakan berbagai cara dan algoritma untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang rumit. Data scientist mengkombinasikan beberapa pasang data untuk mengungkap suatu pola. Tujuan data scientist meliputi mengumpulkan sejumlah besar data yang tidak teratur dan mengubahnya menjadi format yang lebih bermanfaat, bekerja dengan berbagai bahasa pemrograman termasuk SAS, R, dan Python. Yang ketiga, mencari urutan dan pola dalam data serta melihat tren yang dapat membantu bisnis. Dan yang terakhir, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim IT dan bisnis untuk memecahkan masalah menggunakan teknik berbasis data. Nah, berikut ini adalah diagram menunjukkan beberapa disiplin umum yang dapat diambil oleh data scientist. Jadi data scientist sendiri banyak disiplin umum harus mereka kembangkan, harus mereka gali lagi, harus mereka kuasai, yaitu salah satunya itu data engineering, scientific method, math atau matematikanya, data, ilmu statistik, advanced computing, visualization data, untuk memvisualisasikan datanya setelah datanya telah jadi dengan rapi, divisualisasikan agar mudah dibaca dan diterima sebagai pemecahan masalah, hacker mindset, domain expertise. Itu semua dari ke 8 ilmu tersebut yang menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi data scientist, harus mempunyai ke-8 ilmu tersebut. Selanjutnya, berikut ini merupakan peluang data science dalam bidang pekerjaan. Dan peran data science sendiri, peran kerja sendiri itu ada banyak. Itu ada big data engineer, yaitu yang bertugas mengembangkan, memelihara, menguji, dan mengevaluasi solusi big data dalam organisasi. Engine learning engineer merancang dan mengimplementasikan aplikasi atau algoritma pembelajaran mesin untuk mengatasi tantangan bisnis atau machine learning. Engineer data atau arsitek data mengembangkan, membangun, menguji, dan memelihara sistem manajemen data yang sangat scalable. Lalu ilmuwan data memahami tantangan bisnis dan menawarkan solusi terbaik menggunakan analisis data dan pemrosesan data. Lalu ada ahli statistik menginterpretasikan hasil bersama dengan rekomendasi strategis atau prediksi tajam menggunakan alat visualisasi data atau laporan. Lalu ada analisis data terlibat dalam memanipulasi data dan visualisasi data. Lalu ada analisis bisnis menggunakan analisis prediktif, perspektif, dan deskriptif untuk mengubah data yang kompleks menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti secara mudah bagi pengguna. Dari di sini sendiri, peluang data science itu ada banyak. Kayak di bidang e-commerce, data science itu dipakai sebagai mengidentifikasi consumer, recommending product, sama analysis review. Jadi dari menggunakan data science sendiri, jadi di bagian e-commerce itu kita bisa mengidentifikasi konsumen-konsumen yang berbelanja di situ seperti apa, bagaimana. Lalu kita juga bisa merekomendasikan produk terhadap customernya dengan melihat histori pembelanjaan sebelumnya atau kesukaan mereka. Lalu kita bisa menganalisis reviewnya, apakah reviewnya barang ini bagus atau tidak, itu melalui data analisis dengan bantuan oleh data scientist. Untuk bagian manufacturing itu data yang bisa kita tracking itu ada performa sama defect-nya. Jadi performa dari produk manufacturingnya, produk bisnisnya, terus defect-nya, barang-barang rusak kita bisa analisis, kita bisa menjaga, dan kita juga bisa melihat data-data perkembangan pembuatan di manufacturing tersebut. Lalu automation and design of new facilities, sustainable and greater energy efficiency. Untuk di bagian banking sendiri, kita bisa mendeteksi fraud atau kecurangan. Terus kita bisa lihat credit risk and modeling, customer lifetime value. Dari situ, dari data tersebut, data science bisa melakukan hal tersebut. Untuk healthcare sendiri, aplikasinya bisa di medical history analysis, menganalisis history medical. Terus ada drug discovery untuk mengecek narkoba, virtual assistant untuk membantu perawat dalam menjalankan pekerjaannya melalui virtual assistant tadi. Jadi lebih memudahkan. Dan selanjutnya di bagian transport dan finance. Nah, salah satunya ini contoh kasus yang saya ambil kenapa data science, yaitu predictive flow menggunakan analisis big data. Jadi ini contoh studi kasus dari Jeffrey Seaman, Associate Professor di bidang ilmu kesehatan lingkungan di Mailman School of Public Health, Columbia University, menemukan sebuah cara untuk memprediksi penyebaran influenza menggunakan analisis big data. Seaman mengembangkan sebuah sistem yang dapat memperkirakan waktu dan wilayah rentan penyebaran flu. Seaman menganalisis sebagai data dalam proses analisis tersebut, diantaranya membandingkan kejadian flu dengan ragam kondisi yang memungkinkan terjadi penyebaran virus influenza. Nah, jadi metode ide yang dipakai dia di sini adalah awalnya idenya dari penyebaran flu yang sering terjadi di daerah tersebut.
dan dia menganalisis dengan mengambil data-data, yaitu data-data dari data-data kejadian flu yang terjadi di beberapa daerah. Dia melakukan melakukan pendataan dari setiap daerah tersebut, terus melihat rentan penyebarannya sejauh apa, seberapa radiusnya, seberapa kilometer dari penyebaran flu tersebut. Jadi itu diambil awalnya melalui penyebaran flu yang begitu cepat menyebar di daerah tersebut. Oke, dan terakhir itu persiapan apa yang dilakukan untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan data science. Salah satunya adalah mempersiapkan skill pemrograman, khususnya di bahasa Python atau R, karena di bahasa ini bahasa yang sangat mudah, bahasa yang begitu enteng untuk melakukan analisis data, dan dengan bahasa Python tersendiri kita bisa menganalisis dengan modul-modul yang tersedia di Python sendiri. Banyak modul-modul yang memudahkan kita untuk menganalisis data di pemrograman Python. Lalu juga mempelajari statistik dan juga ranah data yang akan kita analis. Jadi kalau misalnya kita akan menganalisis di bidang keuangan, kita harus mempelajari lebih dalam tentang keuangan tersebut, mungkin tentang kredit, tentang debit, tentang uang masuk, uang keluar, tentang pembukuan, agar kita bisa menganalisis data tersebut dengan sesuai dan dengan rapi. Sekiranya segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.